Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, saya hormati Pak Korprop dan teman-teman tenaga ahli TAPM Provinsi yang sempat hadir. Teman-teman sekalian, TAPM Kabupaten, PD, PLD, dan KPM yang malam ini akan membahas tentang stunting, dan saya diberikan waktu 3 menit ceramah, ya, katakanlah sebagai siraman rohani, dan yang 2 menit adalah doa. Oleh karena itu, saya gunakan kesempatan 3 menit ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, teman-teman yang saya hormati, sahabat TAPM dan PDPLD yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya langsung tersebutlah seorang Alkamah namanya, yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu sakit yang sangat luar biasa, dan didatangilah Rasulullah, diberitahukan bahwa Alkamah sedang sakit. Maka Rasulullah datang kepada Alkamah dan melihat langsung. Ternyata Alkamah sudah lama dalam kondisi sakaratul maut, subhanallah, tetapi tidak mati-mati juga. Nah, oleh karena itu kedatangan Rasulullah datang membimbing dan menuntun beliau yang dalam kondisi sakaratul maut itu dengan menuntun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ternyata Alkamah tidak bisa menyebutkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua kalinya dituntun Rasulullah, wahai Alkamah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa lagi. Yang ketiga kalinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ternyata Alkamah tidak bisa meniru ucapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengambil kesimpulan, coba tolong carikan orang tuanya, carikan kepada saya saat ini ibunya. Maka dicarilah ibunya, dan datang menghadap Rasulullah bersama Alkamah. Ditanyakan oleh Rasulullah, baginda Rasul kepada ibunya, ibu kandungnya, bahwa apakah ibu tahu Alkamah saat ini? Saya tahu, ini anak saya, anak kandung saya. Nah, kira-kira apa kesalahannya kepada ibu sampai saat ini dia sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ibunya menyatakan bahwa dia telah durhaka kepada saya ya baginda Rasul. Dia telah membentak-bentak saya ya Rasul. Semenjak kecil durhakanya sampai sekarang dia biarkan saya mencari hidup dan kehidupan sendiri. Dia biarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu, saya tidak akan pernah memaafkan dia ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, ibu tidak akan memaafkannya? Ibunya katakan bahwa tidak ya Rasul. Nah, kalau begitu, sahabat diperintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu dan bakar Alkamah. Setelah kayu itu dibakar, maka Alkamah dalam kondisi yang sakaratul maut itu dibawalah dan akan dibuang ke kayu yang serang. Nah, disitulah ibunya langsung berdiri dan menyatakan, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, walau bagaimanapun dia adalah darah daging saya. Jangan ya Rasulullah. Lalu kenapa? Bagaimana? Saya maafkan dia ya Rasul. Seluruh dosa-dosanya saya akan maafkan saat ini juga. Maka saat itulah Alkamah langsung mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itulah cerita sekali. Nah, oleh karena itu, ini contoh seseorang yang durhaka kepada ibunya. Sampai seperti itu. Lalu ada orang bertanya, apakah hanya kepada ibu? Pak Abdillah, saya bilang, bapak juga begitu. Contoh misalnya, Ibrahim alaihissalam itu bapaknya penyembah berhala. Lalu Ibrahim memohon kepada Allah, bagaimana bapak saya penyembah berhala? Apakah harus saya bentak? Apakah saya harus marah? Apakah saya harus larang? Dan seterusnya. Tetapi Allah katakan, jangan, itu adalah, bagaimanapun itu adalah ayahmu. Lalu bagaimana tindakan yang harus saya lakukan ya Allah? Ini kata Ibrahim. Kemudian Allah menyatakan bahwa tinggalkan desa itu. Pergilah kau dari desa itu. Tidak usah hiraukan bapakmu adalah penyembah berhala pada saat itu. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya pada saat itu. Dan tidak pernah mendurhakai ayahnya, saudara sekalian. Saudara sekalian,
kan hanya 3 menit. Saya ingin sampaikan, tegaskan bahwa orang tua itu bagi kita semua yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, muliakan orang tua, saudara-saudari sekalian. Sangat bodoh kita sekalian semuanya ketika kita tidak manfaatkan kedua orang tua kita yang masih hidup ini, lalu kita biarkan begitu saja, tidak kita muliakan, saudara sekalian. Memuliakan orang tua, manfaatkan itu orang tua. Orang tua adalah pintu kita menuju surga, ladang kita menuju surga. Manfaatkan itu. Kedua orang tua adalah memberikan peluang kepada kita untuk menuju surga, saudara-saudara sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan, imma yablughanna indaka kibara ahduhuma au killahuma fala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ketika kedua orang tua telah berada dalam pemeliharaan kita, saudara sekalian, jangan pernah engkau berkata jangan bentak mereka, saudara sekalian. Tetapi kata Allah, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang sopan dan baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, singkat cerita, ada 3 perintah serangkai. Artinya, kalau satu tidak kita laksanakan, maka ketiga-tiganya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Aniskurli wali walidayya. Bersyukurlah engkau kepada Allah, sambil atau jangan lupa muliakan kedua orang tuamu, saudara-saudara sekalian. Sahabat berkata bahwa, ya Rasul, setelah kami taat kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kami taat kepadamu ya Rasulullah, maka kepada siapa lagi kami akan taat ya Rasulullah? Rasul menjawab, ummi, ibumu. Setelah itu Rasul katakan lagi yang kedua kalinya, ummi. Setelah itu ya Rasul katakan bahwa ummi. 3 kali Rasulullah menyatakan yang harus kita taati adalah ummi. Setelah Allah, setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian ummi. Setelah itu ya Rasul, ayahmu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, itulah kelebihan seorang ibu itu dibanding seorang bapak. Ada 3 kelebihan karena ummi. Ada 3 kelebihan ibu yang tidak ada sama bapak, termasuk sama Amsar Mioduin. Subhanallah, itu tidak ada. Yang pertama adalah ibu mengandung. Coba mana ada bapak yang mengandung di sini? Tidak ada. Subhanallah. Yang kedua adalah ibu melahirkan. Bayangkan dalam keadaan kondisi melahirkan seorang ibu, susah, saudara-saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah menyusui. Saya kira ini dulu yang boleh saya sampaikan karena terlalu singkat ini, 3 menit. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan saya pandu saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, untuk mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Zoom meeting ini semuanya, mari kita menunduk sejenak untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Zoom meeting yang kita laksanakan pada malam hari ini beroleh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa pandu dengan agama Islam. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ya Allah ya Karim yang Maha Pengampun. Ampuni kami ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang pernah meneteskan air mata kedua orang tuanya ya Allah. Anak yang pernah menghina kedua orang tuanya ya Allah. Anak yang pernah mengecewakan kedua orang tuanya. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kebodohan kami. Dan yang lebih penting bagi kami adalah berikan kami umur yang panjang.
berikan kami rezeki yang cukup halal. Amin. Kemudian agar kami bisa membahagiakan sisa hidup dari kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, Amin. ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Bimbing dan tuntun kami semua ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan indal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.